selamat datang di Suara Lensa, di mana semua sudut pandang punya cerita. Bersama Muhammad Syahreza. Halo teman-teman semua. Oke, pada Suara Lensa kali ini kita akan bahas bagaimana nih cara manajemen waktu pada perkuliahan. Dan juga apa, nih panggilnya apa nih? Eja apa? Eja. Eja, oke. Dan juga Eja ini fast track guys, dan juga Gen Z. Nah, gimana nih Eja cara manajemen waktunya nih? Oh, oke. Makasih sebelumnya Ufa. Mungkin kalau untuk manajemen waktunya, saya melihat prioritas yang pertama kali digunakan dan pertama kali diutamakan gitu. Dimana kayak di sini kan di mana kita kan udah semester 7 sekarang ini. Jadi menghadapi keduniaan yang dimana kita nyusun skripsi dulu sekarang dan juga menghadapi perkuliahan di S2. Jadi skala prioritas di mana skripsi didahulukan, kita dahulukan skripsi dulu. Dan kita juga harus bisa memanage waktu di mana kita harus bisa mengerjakan tugas-tugas yang ada di S2 dengan matkul yang berbeda juga. Dan juga sekarang ini caranya itu karena mungkin perkuliahan S2 ini termasuk lebih fleksibel karena juga terbilang kalau fast track saya kali ini S2 kali ini kami kuliahnya sering online, jadi memang ada waktu luang banyak untuk bisa lebih fokus dulu ke skripsi gitu loh. Jadi kita perlu gimana cara menargetkan sesuatu dalam perkuliahan kali ini dikala kita fast track gitu. Mungkin dari aku itu. Terus kalau rutinitas Eja nih sehari-hari? Mungkin oke, kalau rutinitas hari-hari, ya sekarang ya mungkin sedang nyusun skripsi, dan juga perkuliahan dengan tugas-tugas yang diberikan gitu. Cuman ya hari-hari itu sih sebenarnya Itu sekarang, aja. nggak ada banyak hal yang baru, cuman kan mungkin beberapa hal atau kayak kegiatan-kegiatan yang event-event yang bisa mengisi waktu luang, itu yang kita sekarang. Nah ini pernah kewalahan gitu nggak sih Eja? Mungkin kalau untuk struggle dan kewalahan ada menghadapi itu. Dimana kayak kita menghadapi kayak di waktu yang bersama mepet dan bentrok dengan kayak contoh kita di hari ini ada bimbingan nih, tapi di hari itu kita juga ada kuliah di dalam itu. Kita harus bisa memilih mana yang lebih diprioritaskan, mana yang bisa dilakukan. Kadang itu tuh agak sedikit stres ya, kadang stres juga karena kayak kita menghadap kayak apa yang mau saya dulukan ya, apa yang mau saya lakukan dulu ya. Kadang kita harus bisa berkejar lagi mana dulu yang diprioritaskan. Kadang-kadang saya memilih untuk kalau nanti bimbingannya lah kita duluan lulus kelasnya ataupun tugasnya dulu atau kayak kita menyelesaikan tugasnya dahulu atau kita bimbingan dulu kayak gitu kayak stres mungkin ada mungkin kita juga yang harus bisa menyelesaikan gimana caranya harus bisa kedua-duanya selesai dalam waktu bersamaan tanpa mengurangi apa yang diperlukan pada saat itu. Oke. Terus bagaimana Eja nih menentukan prioritas antara tugas kuliah, terus sekarang lagi S2 kan, kuliah S2, tugas bimbingan apa S1-nya, terus juga sekarang masih organisasi? Mungkin kalau organisasi mungkin tidak, Oh tidak, mungkin nggak ada oh nggak lagi, ada cuman lagi. mungkin kegiatan-kegiatan event yang bisa mengisi waktu luang aja. Itu mungkin dengan kehidupan pribadi juga gimana cara manage-nya gitu. Manage-nya ya, kita bagi-bagi dulu di mana waktu kita itu tuh kita bisa untuk santai. Kadang kan kita Gen Z ini kayak, "Aduh nanti aja lah buat dulu," minta tunda-tunda kan. Iya. Jadi kita bisa lihat bagaimana, sekarang ini kita butuh loh diri kita untuk hari ini santai dulu deh, kita nggak buat tugas kuliah S1 ataupun nanti kita buat, tugas S2 gitu loh. Tapi dikala kita ada waktu yang benar-benar itu tuh bisa, kita melakukan hal itu, kita lakukan dulu. Caranya, kalau aku tipenya kayak gini, misalnya ada tugas kita buat dulu tugasnya dulu, nanti kan kita, anggap bahwasanya tugas ini udah selesai, kita bisa lebih santai lagi kan. Dan lagi apalagi kalau misalnya kita bimbingan atau revision kan kita harus selesaikan dulu revisionnya dulu, atau nanti kayak mepet nih sama tugas, gitu dulu, mana lu tugas dulu deh, kan tugasnya lebih ringan daripada revision, jadi kita dulukan tugas gitu loh. Kayak, eee, banyak, banyak menargetkan hal itu di bidang-bidang tertentu, distrukturkan lagi manajemen waktunya kayak contoh di hari Senin, Selasa kita bimbingan dulu deh, atau nanti misalnya dosennya nggak bisa datang Rabu deh gitu, atau Senin, Selasa kita selesai tugas dulu sesuai yang ada. Atau kayak weekend ini deh gitu, weekend ini kita ada tugas, selesai tugas dulu gitu, nanti kita perlu fleksibilitas waktu untuk ini gitu loh, dan juga kan banyak juga tekanan di sini harus kita jalani, sebenarnya akan selesai juga kok akhirnya gitu loh, mungkin gitu sih dari aku nih. Ini menurut Eja worth it nggak sih
Gen Z ini fast track gitu. Sedangkan ada kan beberapa Gen Z itu kayak mut-mutan ya, Iya, mut-mutan betul. banget gitu. Itu tuh sebenarnya worth it nggak worth it ya bisa dikatakan. Karena kan kita harus bisa melihat tujuan kita manifestasinya apa gitu loh. Tujuan kan juga Gen Z nggak semuanya mau tantangan baru lagi kan dari apalagi fast track dengan skripsi yang lumayan berat, apalagi fast track kan. Tapi kayak itu tergantung pilihan masing-masing lagi. Mungkin aku memilih fast track ini mungkin ada tujuan lain, tujuan tertentu di kemudiannya gitu loh dengan gelar yang diberikan lagi, gelar yang lebih tinggi lagi dengan mungkin mengambil posisi pekerjaan yang baik atau apa gitu. Tapi kalau misalnya dengan worth it dengan Gen Z mungkin worth it nggak worth it-nya itu mungkin kita nggak bisa tentukan itu tergantung pilihan masing-masing. Ya mungkin kalau Gen Z sekarang mungkin kebanyakan menolak ya, kayak Hmm, aduh gue maunya dulu kayak gini dulu deh gitu kayak menikmati setelah S1 contoh udah sudah nih menikmati waktu untuk bekerja dulu deh setahun 2 tahun nanti S2 iya, gitu kayak itu dan juga nggak bisa tutup kemungkinan juga ada sebagian kecil orang yang ambil fast track karena dia mungkin ambil kesempatan di mana kayak di fast track ini kita 5 tahun kuliah langsung 2 gelar gitu jadi kayak efisiensi waktunya gitu loh mungkin itu yang diperkirakan beberapa segelintir Gen Z, tapi kebanyakan Gen Z pasti banyak menolak sana ini karena mau menikmati waktu di luar iya, gitu. benar ada. Ini pengalaman Eja selama fast track ini gimana nih? eh Ada hal baru gitu, oh ternyata gini ya, gitu. oke. Mungkin kalau di fast track ini ya, untuk teman-teman semua mungkin yang aku rasakan kayak pengalaman barunya aku melihat perkuliahan, cara kuliah itu cukup berbeda ya sama S1 di mana kita di S1 kayak lebih materinya dari dosen semua Iya, atau kayak dosen memberikan artikel ataupun tugas ya udah nanti kita dibantu gini-gini. Tapi kalau di S2 kita perlu kayak memberikan gambaran tersendiri kita. Dia perlu wawasan yang kita dapat dari kita membaca suatu buku, contoh buku ataupun artikel yang kita berikan sama dosen. Dan beda satu lagi kayak kita kan misalnya kan presentasi nih. Kalau di kelas kan kita presentasi kan berkelompok, ada 5 sampai 6 orang satu kelompok. Tapi di sini kita sendiri. Kayak kita harus bisa mentanggungjawabkan apa yang kita buat, kita hmm, selesaikan di sini. Karena kan ke depannya untuk tugas akhirnya kan juga lebih cukup berat dibandingkan skripsi nantinya. Jadi kita harus bisa efisiensikan dengan kita sebagai mahasiswa S2 nih gimana cara menempatkan kita sebagai mahasiswa S2 dengan strategi ini kita nggak bisa menyamakan kebiasaan kita di S1 di S2 gitu loh. Dan kita harus bisa saat kita di S1 S1 juga kita menempatkan diri, di saat S2 kita menempatkan diri di S2 juga. Mungkin itu sih dari terus ini, dukungan apa yang paling membantu nih? Mungkin antara dosen, teman, keluarga, dukungan dari mana nih yang paling menurut Eja tuh paling membantu banget gitu? Kalau untuk sekarang itu mungkin keluarga ya, Iya, karena, sebenarnya ikut fast track ini sebenarnya itu tuh, awalnya itu masih ragu lah ikut fast mhm, track nih, ikut atau enggak gitu. Sebenarnya ada dorongan dari dosen karena, ingin mahasiswanya ada yang fast track kan, cuman dengan butuh dukungan lagi nih, apalagi kita sih kayak nggak semuanya keputusan sendiri, kayak butuh orang lain untuk menyokong dia untuk, "Ayo cepat kamu ikut," gitu loh. Kayak saya minta keluarga gitu loh, Kak, "Gimana sih, boleh nggak ikut fast track? Gimana gini gini dengan benefit dan tugas yang banyak tapi orang tua mungkin mensupport tapi dengan kemampuan sendiri orang tua bilang kayak ya udah kamu ikuti itu kan mampu nggak gitu kalau mampu ya udah silahkan ikuti gitu loh dan juga kalau misalnya dosen juga apresiasi dengan mahasiswa fast track yang ada dan cukup diberikan ruang untuk mereka gitu dan teman-teman juga dukung kok gitu lah semua semua pihak mendukung cuman mungkin pendukung yang paling pertama itu ya keluarga. keluarga. Iya. Ini deh, pelajaran terbesar apa yang kamu dapat nih Mmm, selama fast track ini? pelajaran paling, besar itu ya, di sini nih kita belajar lagi untuk, lebih, bisa efisienkan waktu, memberikan, ruang yang di mana tempatnya gitu loh. Karena di satu kita kan, aku mungkin lebih banyak ikut organisasi, banyak ikut Mhm, kegiatan-kegiatan yang di luar gitu. Jadi kuliahnya mungkin nggak terlalu dimengerti banget ya, mungkin banyak yang kayak nggak paham materi. Mungkin tuh sekarang pelajarannya aku perlu untuk mengupgrade diri lagi gitu. Itu pelajaran paling besar sih mengupgrade diri dan juga lebih adaptasi lagi dengan
teman-teman baru, yang di Mhm. mana aku tahu di sini nih orang yang di luar fast track ya, kita lihat regulernya, mereka kan kerja, jadi kita bisa ikuti alur mereka juga, kita tahu juga apalagi mereka kan mungkin usiaan, Pak dan ibu-ibu deh gitu, 30-an ke atas. Jadi kita, harus bisa menyamakan dengan mereka yang orang cukup serius ya, apalagi Mhm. kita gini ini kayak nggak semuanya bisa diseriusin gitu loh, kayak Mhm. kita bisa bercanda-bercanda, mungkin itu kita perlu lagi adaptasi untuk teman-teman reguler gitu loh, yang di mana mereka lebih serius, mengikuti ini cuman benar-benar untuk mendapatkan gelar, apalagi mereka untuk jabatan mereka untuk Nah, naik di pekerjaan. Kita untuk lebih adaptasi itu sih sekarang. oke. Ini mungkin, Gen Z di sana kepo nih, gimana sih kalau dia mau fast track apa yang harus dipersiapkan gitu? Oke. Oh, oke, untuk teman-teman semua, kalau untuk fast track ini persiapan pertama itu ya, kesiapan diri dulu, di mana teman-teman siap nggak untuk menghadapi 2 dunia, di mana itu berbeda gitu loh, di mana teman-teman fast ini kan di semester 7 yang setelahnya teman-teman harus menyelesaikan skripsi di tepat waktu. Dan juga dan dikala teman-teman juga perkuliahan, kuliahnya di S2. Jadi kayak teman-teman harus bisa mempersiapkan diri, memberikan, lebih mengefisienkan waktu, manajemen waktunya, dan juga siapkan diri, untuk menargetkan apa yang harus ditargetkan gitu. Harapan aku mudah-mudahan teman-teman di sana yang mau fast track, mau ikut S2, semangat teman-teman, siapkan diri baik-baik untuk mengikuti, fast track nantinya, gitu deh. Oke, makasih Eja. Target Eja nih ke depannya kalau udah selesai fast track nih apa nih? Aduh, kalau untuk itu sebenarnya, Mmm. kalau untuk ini mungkin untuk target yang gimana, yang terlalu yang sekarang target buku belum ada, cuman ya insyaallah lah kita mau jalurnya itu kan biasanya kan kalau S2 Fast ini Mhm. kita langsung kan dari dosen atau apa Mhm. kan, mungkin itu sih yang nampak sekarang, tapi Oh, belum ada bayangan yang benar-benar aku harus ke sana, ke sini gitu, tapi insyaallah ke sana dulu deh. Dosen mungkin yang lebih nampak dosen, ya, tapi itu nggak tahu lah gimana ke depannya. oke. Ada nggak sumber inspirasi kayak, mungkin buku atau akun-akun sosial media gitu? Kalau inspirasi mungkin aku tergerak untuk Fast ini mungkin melihat, eee, cutting ya, Oh, cutting Kartini. aku gitu loh, kayak dia bisa menyelesaikan cepat dan juga sekarang juga fast track dan belum mau selesai juga nih. Ya jadi kayak, wah semangat lagi nih untuk mengejar ini gitu, menargetkan ini. Nah itu sih dari cutting sih sebenarnya aku lihat itu nih. Oke. Terakhir nih Eja, Mhm, apa harapan Eja untuk pendengar, Suara Lensa nih yang lagi mmm. nonton kita nih? Oke, untuk harapan aku untuk pendengar Suara Lensa, teman-teman harus bisa, melihat bagaimana itu target, mana itu yang mau dijalankan, efisiensinya di mana, dan bagi teman-teman yang mau ikut fast track pun mudah-mudahan, apa yang mau diimpikan diselesaikan, dan maupun teman-teman yang juga sekarang sedang mengerjakan skripsi ataupun semangat juga, kita akan, sampai ke tahap itu juga. Mungkin, itu dari aku mungkin. Oke, makasih Eja. Oke, sama-sama Lufa. Eh, oke teman-teman, tadi kita sudah dengar sharing nih dari Eja tentang bagaimana sih perjalanan fast track-nya. Jadi untuk teman-teman yang lagi mau fast track atau yang lagi riuh ini sama perkuliahannya, mungkin ada yang masih semester 1 atau mungkin udah semester akhir, tetap semangat, dan jangan lupa tunggu episode Suara Lensa selanjutnya. Dadah. Dadah!